Mulia gerak. Kepada Ibu Guru hormat gerak. 3 gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mengambil absen dulu ya. Siapa yang Ibu panggil namanya silakan acungkan tangan. Wazir, Hadir Bu. Farhan, Hadir Bu. Hafiz, Husna, Rafiq, Alifra, Hadir Bu. Rahman Mulyadi, Hadir Bu. Habib, Hadir Bu. Jihan Resta Mulia, Hadir Bu. Naila, Mutia, Jihan Fazatul, Afud, Hadir Bu. Ringo, Hadir Bu. Albais. Hadir Bu. Mana dia ada panggil namanya? Naira. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengambil absen ini, Ibu akan membuat yang pertama itu sebelum kita memulai pembelajaran, namanya adalah kesepakatan kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran ini ada namanya kesepakatan Kelas. Apa kesepakatan kelas kita? Kebersihan dan kerapian. Kebersihan dan kerapian. Sudahkah rapi anak-anak itu semua? Kelasnya sudah bersih? Silakan diperiksa dulu. Sudah? Dah. Sudah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air ya. Kita menyanyi lagu nasional dulu. Silakan anak-anak Ibu berdiri. Berdiri semuanya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, kita diserang. Maju serentak, mengusir
kecerdasan emosional. Oke. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membangkitkan semangat kita. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking kita ini namanya adalah tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 1 begini, tepuk 2 begini, tepuk 3 1, 2, 3, tepuk 4 1, 2, 3, 4, tepuk 5 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Ayo. Oke. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ulang lagi. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang serius ya. Serius ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti tolong video ini ditanggapi. Paham? Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video. Video ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Setelah video selesai, Ibu mau anak-anak Ibu ini memberikan tanggapan. Nah, terkait nanti pertanyaan yang akan Ibu kasih tentang video. Bisa ya? Bisa? Bisa? Bisa. Silakan diperhatikan videonya semua. Dah? Pernahkah anak Ibu melihat hal tersebut di sekitar kalian? Oke, kemudian hal itu adakah yang pernah mengalami? Ada yang pernah mengalami? Ada yang pernah mengalami? Ada yang pernah mengalami? Nah, apa yang kamu rasakan? Sakit hati, Bu. Sakit hati. Apa lagi? Iba, Bu. Iba. Apa lagi? Kesal. Apa lagi? Sedih. Kemudian kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita semua sudah membudayakannya dari kita kecil. Kita sudah membudayakannya ketika kita masih kecil. Maka kawan-kawan nanti bertengkar, kita hanya melihat.
kita tidak membantu, kita ikut-ikut pula menertawakan kawan itu. Contohnya, ketika dia kekurangan fisik, yang mana tadinya kalian itu punya tangannya 10, dia 12, datang kecil sini. Ditawakan. Yang lainnya, contoh, dia rambutnya kribo, itu diketawakan. Disebut dia seperti itu. Itu sudah namanya adalah apa namanya? Bully. Apa namanya? Bully. Bully. Oke, bagus ya. Selanjutnya, karena itu materi kita akan langsung masuk materi kita, yaitu tentang bully. Sebelum masuk pembelajaran kita, Ibu akan menanyakan tentang tujuan kenapa kita harus mempelajari bully ini ya. Yang pertama, supaya anak-anak Ibu ini, siswa Ibu semua bisa memahami apa itu pengertian bully serta berbagai bentuk perilaku bully yang dapat terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, menyadari dampak negatif bullying terhadap korban, perilaku dan lingkungan sosial, baik secara emosional, sosial maupun akademik. Akademik apa? Sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap empati. Apa itu empati? Ikut merasakan yang dirasakan oleh orang lain terhadap teman sebaya dan mengembangkan kemampuan menghargai perbedaan antara individu. Karena kita ini berasal dari berbagai latar belakang. Pasti banyak perbedaan. Perbedaan itu yang akan nanti menyatukan kita. Kemudian, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi untuk tidak terlibat sebagai pelaku maupun pendukung tindakan bullying. Yang terakhir, mendorong tindakan positif dengan berani menolak dan melakukan perilaku bullying serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghormati. Yes. Tadi kalian sudah melihat tayangan video. Kalian langsung membuat kesimpulan bahwa itu adalah bullying. Sekarang gimana? Apa itu bullying? Ada yang tahu? Bullying, kata orang nanti bullying pula kata kita kan. Kita tidak tahu pengertiannya apa. Dan silakan Hafiz. Sikap yang tidak baik yang dilakukan seseorang. Apa? Sikap yang tidak baik yang dilakukan seseorang. Teruskan suaranya Hafiz. Sikap yang baik yang dilakukan seseorang. Sikap yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Sikap tidak baik yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Yang lain? Yang lain? Ada yang tahu? Oh, Fazil? sikap yang sengaja dilakukan seseorang untuk merasa lebih dari orang lain. Sikap yang dirasakan oleh orang lain ketika dia merasa lebih dari orang lain. Berarti dia itu merasa lebih dari orang lain. Selanjutnya? Oke, tepuk tangan untuk teman kita yang tadi. Nah, kita masuk pengertian bullying itu apa? Nah, ini dia. Silakan anak ibu tolong dibacakan rangkuman. Pengertian bullying Jelaskan suara apa? pengertian bullying atau perundungan. Ya. Perundungan atau bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan atau agresif baik secara verbal maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan baik dilakukan ke perorangan maupun kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Ya. Perundungan diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Oke. Itulah pengertian dari bullying, yaitu perilaku yang tidak menyenangkan atau agresif yang baik secara verbal maupun dunia maya yang membuat nanti
menjadi pelaku bullying. Iya, itu dia. Dari pola asuh orang tua yang nantinya terlalu keras, anak-anak itu tidak boleh kemana-mana, tidak boleh bergaul, hanya boleh di rumah. Akhirnya anak-anak tertekan, sehingga dia menjadi pelaku bullying. Sekali keluar dia mencari teman, temannya itu dijadikan sebagai bahan untuk melampiaskan kekesalan terhadap Keluarga. Keluarga. Yang pertama itu keluarga. Yang kedua, kekerasan di rumah. Pernah terjadi kekerasan di rumah? Benar. Pernah? Benar. Itu merupakan salah satu faktor penyebab ini. Kemudian, apa itu kekerasan di rumah, Bu? Anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, baik fisik maupun verbal, lebih beresiko melakukan bullying. Itu. Jadi kamu kalau tidak bisa mengontrol diri kamu, tidak bisa mengendalikan diri kamu, akhirnya kamu nanti jadi pelaku bullying. Yang ketiga, faktor dari orang keluarga adalah kurang perhatian. Kekurangan perhatian dari keluarga dapat membuat anak mencari perhatian yang lain dengan cara menunjukkan kekuasaan atau power, kekuatan dirinya kepada orang lain yang lebih lemah dari dia. Jadi ketika dia sekali keluar, dia akan melihat seseorang yang lemah dari dia ikut membuli. Nah, selanjutnya orang tua sering bertengkar. Sering melihat orang tua bertengkar dapat membuat anak terbiasa Agresi dan kekerasan. membuat anak menjadi agresi dan kekerasan. Yang kedua, faktor Individu. Faktor individu ini juga sangat mempengaruhi seseorang itu melakukan bullying. Perhatikan semua ya. Yang pertama, keinginan dia berkuasa. Keinginan dia berkuasa terhadap orang lain. Orang lain itu dijadikan anak buah. Yang kedua, pernah menjadi korban. Jadi dia itu sebelumnya dia telah menjadi korban bullying. Jadi ketika dia bertambah usia, dia merasa diri dia itu kuat, sehingga dia coba pula lah menjadi pelaku bullying ini. Gimana rasanya? Dia ingin tahu rasanya gimana membuli orang, karena kemarin dia telah jadi korban bullying. Yang ketiga, harga diri rendah. Yang ketiga itu kurangnya empati. Empati apa tadi? Merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Dan pelaku bullying ini tidak merasakan empati, sehingga apa? Dia membuli orang lain. Yang keempat, harga diri dia rendah. Kenapa harga diri dia rendah? Dimana terkadang pelaku bullying ini memiliki rasa percaya diri yang rendah. Jadi percaya dirinya itu tidak percaya diri sama sekali, tidak pede, malu, sehingga menampakkan kekuatan dia itu untuk membuli atau menyakiti orang lain. Yang terakhir, bukan. Yang kelima, kesulitan bersosialisasi. Yang terakhir, perasaan cemburu. Karena dari awal dia menjadi korban bullying, dia kan sendiri, sendiri tidak ada teman. Sehingga ketika melihat orang lain punya teman, karena dia sendiri, dia merasa cemburu, sehingga dia menampakkan powernya untuk membuli orang lain tersebut. Supaya apa? Orang lain itu takut terhadap dia. Ya. Lanjut. Iya. Faktor selanjutnya adalah faktor sosial dan lingkungan. Faktor sosial dan lingkungan. Yang pertama, ini dia pengaruh teman sebaya. Nih, siswa dan siswi ibu ini kan seumuran semuanya. Ini adalah teman sebaya. Teman sebaya juga sangat mempengaruhi seseorang itu melakukan bullying. Yang kedua yaitu pengaruh media. Kalian kan berada pada zaman teknologi, di mana kalian semua telah mempunyai yang namanya Android. Nah, siapapun yang mempunyai Android, apapun di sana bisa terlihat. Sehingga ketika seseorang itu melihat yang lain di dalam Androidnya, HP-nya,
Bisa jadi dia akan menjadi seseorang yang akan membuli atau menyakiti orang lain karena banyak konten, banyak hal-hal yang banyak yang nampak di kalian. Pernah nampak di HP kalian masing-masing? Pernah? Pernah, pasti pernah. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Kenapa lingkungan sekolah menjadi salah satu faktor, Bu? Karena kalian itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga nanti ada si kaya dan si miskin. Nanti si kaya membuli si miskin atau nanti si miskin yang lebih berani daripada yang si kaya, itu pula membuli. Seperti itu. Paham? Yang terakhir, ketidakseimbangan sosial. Apa itu? Perbedaan fisik. Misalnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Kemudian status sosial yang ibu katakan tadi, si kaya dan si miskin. Kemudian kepandaian dapat membuat seseorang menjadi target perilaku. Contohnya, dia orang kelas, tapi dia kelihatan culun. Jadi korban dah? Jadi korban. Tapi kecuali yang culun tadi, yang bentuknya culun tadi, dia itu orangnya berani menyuarakan karena dia tidak menerima pembulian. Selanjutnya, di mana saja kita bisa melihat perundungan atau pembulian tersebut, Bu? Pertama adalah di sosial media. Yang ketiga adalah Di sekolah. di sekolah. Yang ketiga masyarakat. Yang terakhir Di rumah. di rumah. Jadi, di mana kita bisa membuat melihat pembulian ini? Pembulian ini dapat kita lihat di berbagai macam tempat. Yang pertama, sosmed salah satunya. Berapa banyak sosmed yang kalian punya? Pasti ada di sana ada konten pembuli. Lihat. Yang kedua di sekolah. Itu adalah salah satunya adalah pengaruh teman Sebaya. Yang ketiga adalah lingkungan Masyarakat. masyarakat, yaitu tempat kamu ketika kamu pulang ke rumah, tempat nongkrong, tempat berkumpul-kumpul dengan teman di luar sekolah. Yang terakhir adalah di rumah. Paham? Lanjut. Ini dia. Nah, jenis-jenis bullying. Yang pertama adalah bullying verbal. Apa itu bullying verbal? Silakan tolong Ibu membacakan, Mutia. Kerasan suara Mutia. Bullying secara verbal yaitu tindakan perundungan yang dilakukan melalui ucapan atau kata-kata yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Bentuk ini sering dianggap sepele karena tidak menimbulkan luka fisik, namun dampaknya sangat besar terhadap kondisi emosional dan psikologis korban. Keraskan suara Mutia. Keraskan suara. Tindakan perundungan yang dilakukan melalui ucapan atau kata-kata yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Ya. Dan Kemudian ini sering dianggap sepele karena tidak menimbulkan luka fisik, namun dampaknya sangat besar terhadap kondisi emosional dan psikologis korban. Oke, itu dia. Bullying verbal ini adalah tindakan pembulian atau perundungan yang dilakukan melalui ucapan atau verbal atau dengan kata-kata yang dapat nantinya menyakiti perasaan orang lain. Contohnya, Reza, ada yang tahu? Contohnya, menghina, mengejek, mencaci, mencaci maki. Itu contoh bullying verbal. Yang kedua, bullying fisik. Silakan dibacakan, Naila. 2. Bullying secara fisik yaitu bullying yang dilakukan dengan tindakan fisik secara langsung kepada orang lain dengan tujuan menyakiti tubuh atau merusak barang milik korban. Oke. Bullying fisik ini adalah bullying yang dilakukan dengan tindakan fisik. Secara langsung dia megang fisik orang lain. Contohnya apa? Mukul. Apa lagi? Mentowel. Apa lagi?
Ketiga, bullying secara relasional atau sosial. Ya. Bullying yang dilakukan dengan mengucilkan seseorang dari kelompok sosial atau merusak reputasinya. Oke. Biasanya dilakukan secara halus dan sulit terdeteksi. Yang ketiga yaitu bullying secara Rasional atau sosial, yaitu bullying yang dilakukan dengan mengucilkan orang lain dari kelompok. Nah, ini siswa-siswi ibu ini yang suka-suka mengucilkan kawan karena apalah, dia tidak sesuai lah, dia tidak cantik lah, atau warna kulitnya berbeda sehingga dia dikucilkan dari kelompok sosial, sehingga nantinya dia yang tadinya dia juara, dia merasa minder akhirnya. Itu hal yang tidak boleh. Yang keempat yaitu bullying elektronik atau cyberbullying. Cyberbullying ini adalah bullying yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial. Apa media sosial yang kalian punya? FB, Telegram, Telegram, Twitter, TikTok, Messenger dan sebagainya. Itu adalah media elektronik atau cyberbullying. Di sana sangat banyak terjadi bullying. Sehingga anak-anak ibu ini dengan mata yang nampak ini bisa melihat dan bisa meniru secara langsung. Paham? Selanjutnya, ini dia contoh bullying verbal: menghina, menyindir, meneriaki dengan kasar, memanggil dengan julukan, kemudian menghina keluarganya, menghina kecacatan dan ketidakmampuan seperti awas, ada pincang lewat. Itu sudah bullying. Awas, ada buket nih. Nah, itu merupakan salah satu bullying verbal. Selanjutnya, bullying fisik. Ini dia gemuk nih, ini dia kecil nih. Contohnya memukul, menjenggal ini seperti menyewer ya. Menyewer telinga. Kemudian mendorong, meninju, menghancurkan barang orang lain, mengancam secara fisik, memelototi. Melototi tahu? Tahu. Yang selanjutnya adalah mencuri barang tanpa izin yang punya. Itu merupakan bullying fisik. Selanjutnya bullying sosial. Bullying yang dilakukan dengan cara mengucilkan atau mengasingkan seseorang dari kelompok. Contohnya menyebarkan gosip, mengancam lawan yang olok-olok, secara sengaja mengisolasi seseorang, mendorong orang lain untuk mengasingkan seseorang secara sosial dan hal itu sangat tidak boleh, karena nantinya ketika seseorang mengalami bullying, hal yang akhirnya terjadi pada seseorang itu adalah trauma. Trauma itu siswa dan siswi ibu itu sangat berat untuk dipulihkan kembali. Jadi ibu harap siswa dan siswi ibu tidak lagi melakukan hal ini baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, yang terakhir adalah cyberbullying. Ini adalah cyberbullying atau bullying yang dilakukan di media sosial. Oke. Ini dia pihak yang terlibat dalam aksi bullying. Yang pertama, korban, yaitu orang yang menjadi sasaran atau tindakan bullying, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, pelaku adalah orang yang melakukan tindakan perlindungan terhadap orang lain, baik secara fisik, verbal, sosial maupun sosial. Yang ketiga,
berarti dia telah disebut sebagai saksi outsider atau saksi pasif. Yang kedua, saksi aktif atau bully victim, Ikut mendukung. yaitu ikut mendukung atau menertawakan pelaku. Berarti secara langsung saksi aktif atau bully victim ini bisa kita katakan sebagai anak buah dari pelaku bully. Ya kan? Dia ikut menertawakan, ikut mendukung. Berarti anak buah dari pelaku bullying dan anak buah dari ketua bully. Yang terakhir, saksi positif atau defender. Nah, ini yang ibu harapkan dari siswa dan siswi ibu untuk menjadi saksi ketika peristiwa bullying terjadi di sekitar kalian. Di mana saksi positif ini adalah berani ketika menolong korban. Ketika ada peristiwa bullying di sekitar dia, dia berani menolong atau melaporkan kejadian tersebut kepada guru atau orang lain yang dia lihat. Bisa anak-anak ibu menjadi saksi defender? Bisa anak-anak ibu menjadi saksi defender? Selanjutnya, dampak negatif bullying. Dampak negatif bullying. Yang pertama, dampak akademis. Dampak akademis ini adalah penurunan tingkat kehadiran di sekolah. Ketika dia belajar yang seharusnya dia hari Senin hadir sampai hari Jumat dia hadir, dia tidak hadir, hanya sekali hadir. Kenapa? Karena dia dirundung atau dibully terus, sehingga akhirnya dia minder pergi ke sekolah, takut. Nah, itu dampak akademis. Yang kedua, dampak fisik. Ketika peristiwa bullying terjadi itu, hal yang dirasakan oleh korban bullying itu yang pertama adalah sakit berkelanjutan. Apa-apa sakit, sendi sakit, pusing segala macam. Yang kedua, keluhan pusing, sakit perut, gagak. Gagak, tahu gagak? Tahu. Gagak. Tahu. Sulit tidur, kepikiran, Mual. luka-luka pada tubuh korban, tampak lemah atau tidak berdaya. Selanjutnya, dampak emosi. Dampak emosi yang pertama, suasana hati yang berubah-ubah. Berarti dia punya emosi mood swing, perubahan emosi dari tadinya senang, dari tadinya tenang menjadi tertekan, gelisah, dan juga sedih. Selanjutnya, sensitif, was-was, takut, cemas, dan sebagainya. Terakhir yaitu murung, sedih, dan juga menyalahkan diri sendiri. Ya. Bagaimana cara mencegah bullying, Bu? Ini dia. Cara mencegah bullying ketika siswa dan siswi ibu melihat bullying di sekitar dia atau ketika dia menjadi korban bullying, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menumbuhkan sikap empati dan kepedulian. Empati apa tadi? Ikut merasakan orang lain. Yaitu dan juga kepedulian. Apa itu, Bu? Biasakan menghargai perbedaan antar teman. Kita kan berasal dari berbagai latar belakang. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu dan menjadikan kita satu padu. Bagaimana moto negara kita? Apa? Bineka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda meski berbeda-beda tetap satu jua. Apa artinya? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Satu jua. Yang kedua, mengembangkan komunikasi positif. Komunikasi adalah hubungan antar kelompok, antar sosial. Gunakan kata-kata yang sopan dan membangun. Hindari ejekan atau hinaan terhadap orang lain. Berarti ketika anak ibu bersandar dengan orang lain, dilihat-lihat dulu kata-katanya. Apakah kata-katanya itu menyinggung atau menghina atau menyakiti orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan kontrol diri. Berani berkata tidak terhadap ajakan teman untuk membuli. Ketika ada teman yang mengajak kita bully, apakah kita ikut membuli? Tidak. Berani katakan tidak terhadap bully.
dan juga guru-guru kamu semua ini juga harus bekerja sama untuk memberantas bullying. Yang keenam, menggunakan media sosial dengan bijak. Bijak apa? Cerdas dan juga cermat. Jangan nanti kamu nanti ada hal-hal atau berita-berita yang lain kamu dengan entengnya kamu berkomentar negatif, dengan foto orang atau video orang mempermalukan orang lain. Itu kamu sudah dikenal dengan pembulian cyber atau cyberbullying. Nah ini dia cara melawan bullying. Cara melawan bullying itu yang pertama, Afud, bersikap tenang. Nggak usah dibalas, tenang aja. Yang kedua, menjauhkan diri dari situasi bullying. Yang ketiga, berani berbicara dan melaporkan kepada guru. Yang keempat, meminta pertolongan. Yang keenam, yang kelima, jangan balas dengan kekerasan. Jadi kita balas dengan kebaikan, dengan belajar lebih rajin lagi supaya kita bisa meningkatkan prestasi kita daripada orang lain. Karena ketika kita sudah meningkatkan belajar kita, prestasi kita, orang lain itu merasa minder. Sehingga akhirnya dia tahu bahwa kita itu adalah kuat. Ketika kita kuat, dia minder, dia malu untuk membuli. Paham? Yang keenam, kembangkan keterampilan dan emosional. Oke. Baiklah. Itulah materi ibu atau materi kita hari ini tentang stop bullying. Nah, hari ini ibu ada kerja buat siswa dan siswi ibu. Namanya kerja kelompok. Sudah duduk berkelompok sesuai yang ibu buat minggu lalu? Sudah. Oke. Ini ibu ada RKPD untuk siswa dan siswi ibu yang akan dikerjakan hari ini mengenai materi kita tentang bullying. Ini kelompok 1, 2, 3. Kelompok itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Jadi siswa dan siswi ibu ini silakan diskusi dengan kelompoknya membahas tentang LKPD yang ibu berikan. Setelah nanti LKPD selesai, kepada siswa dan siswi ibu dimohonkan untuk presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan diskusikan bersama teman kelompoknya.
kelompok 1. Oke, siapa yang moderatornya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi stop bullying. Saya sebagai moderator Alif dengan anggota Hafiz. Keluarkan suaranya ya, kerasan suaranya. Satu apa saja yang kamu ketahui tentang bullying? Tindakan yang dilakukan berulang kali dan sengaja menggunakan kata-kata atau tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang untuk menimbulkan penderitaan dan membahayakan kesejahteraan mereka. 2. Apa saja bentuk dari bullying? 1. Verbal, menghina, mengejek. 2. Fisik, memukul, mendorong. Sosial, mengucilkan, mengatakan gosip dan 3. Sidat, menggunakan media digital seperti media sosial untuk menyakiti. Terdengar? Ya, Keluarkan suara Kira-kira dia. sedikit. Apa saja bentuk-bentuk dari bullying? 1. Verbal, menghina, mengejek. 2. Fisik, memukul, mendorong. Sosial, mengucilkan, menyebarkan gosip. 3. Sidat, menggunakan media digital seperti media sosial untuk menyakiti. 4. Bentuk lain yang juga termasuk adalah emosional atau psikologis, membuat korban cemas atau takut, dan pelecehan seksual. Balik ke masyarakat. Berdasarkan kerasan suaranya moderator. Itulah hasil diskusi kami. Apakah teman-teman yang ada yang ingin bertanya atau memberi tambahan yang ingin menanggapi? Saya, Ya, silakan. Silakan saya Rahman. Rahman dari kelompok 3 ingin bertanya. Ya, silakan dicatat. Ada mau merah? Apa bully itu juga berdampak pada pelakunya? Apakah Apa bully itu juga berdampak pada pelakunya? apakah bully itu juga berdampak terhadap pelaku? Kelompok 2. Saya akan menjawabnya. Ya. Oke, saya pilih. Dijawab dengan anggota saya, Farhan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Saya dari akan kelompok mencoba 3. menjawab. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Itu bullying dilarang karena dapat menyebabkan masalah jangka panjang seperti trauma, depresi, kecemasan, rendah diri, dan Terdengar? Ya. Suara Farhan. Bullying dilarang karena dapat menyebabkan masalah jangka panjang seperti trauma, depresi, kecemasan, rendah diri, dan bahkan tindakan bunuh diri, serta melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai moral. Dikembalikan kepada kelompok 3, apakah pendapat dengan jawaban kami? Ya. Gimana kelompok
kelompok 3 apakah sependapat dengan jawaban dari kelompok pertama? Ya, Bu. Ya. Ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Kita selanjutnya moderator. Terima kasih, itulah hasil diskusi kami. Maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 melanjutkan diskusi. Nah, silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi stop bullying. Saya sebagai moderator Jihan dan anggota saya Naira, Fazil, Albais dan Hafid. Ya. Apa saja yang kamu ketahui tentang bullying? Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang sengaja dilakukan dan berulang untuk menyakiti, merendahkan orang lain, baik secara fisik, verbal, sosial atau melalui internet. Paham? Baik, yang disampaikan oleh temannya di depan. Ya, Bu. Nah, silakan diulangi dan keraskan Apa saja yang suaranya. kamu ketahui tentang bullying? Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang sengaja dilakukan dan berulang untuk menyakiti, merendahkan orang lain, baik secara fisik, verbal, sosial, atau melalui internet. Oke. Apa saja yang kamu ketahui tentang bullying? Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang sengaja dilakukan untuk berulang menyakiti, merendahkan orang lain, baik secara fisik, tanpa melalui sosial atau melalui internet. Kembalikan kepada moderator bagaimana? 2. Apa saja dampak dari bullying dan berikan contoh. Dampak Keraskan bullying. suaranya Fasil. 2. Apa saja dampak dari bullying dan berikan contoh. Ya. Dampak bullying bisa sangat merusak baik bagi korban, pelaku maupun saksi, mulai dari seperti depresi, kecemasan, dan rendah diri, hingga dampak fisik seperti sakit kepala dan gangguan pencernaan. Oke, silakan dikembalikan kepada moderator. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 1 dan juga 3. Adakah pertanyaan atau menanggapi atau memberi syarat? Moderator saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja dampak bullying bagi korban? Ya, silakan dicetak dulu pertanyaannya, baru didiskusikan. Ya, silakan. Apakah pertanyaannya mau ditampung dulu atau dijawab dulu satu-satu? Moderator? Dijawab dulu satu-satu. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Naira. Pada Naira kita persilakan. 1. Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, rendah hati, dan stres. Masalah fisik seperti sakit kepala, sakit perut, gangguan tidur, dan gangguan makan. Dampak akademik seperti nilai menurun, sulit fokus belajar, dan sering membolos. Jelas pada moderator. Bagaimana kelompok 1? Apakah sepaham dengan jawaban dari kelompok 2 atau Ya. bagaimana? Siap, sudah dapat. Oke, dikembalikan. Bagaimana selanjutnya moderator? Kelompok 3, apakah ada pertanyaan?
Apa? Kenapa bully itu dilarang? Kenapa bully itu dilarang? Kenapa tidak dilakukan saja? Kenapa harus dilarang bully itu? Tadi kan sudah dijelaskan apa itu bully, jenis-jenis bully, penyebabnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kelompok 3 yang akan dijawabkan oleh rekan saya kepada Rafid, kita persilahkan. Akan dicoba dijawab ya. Karena akan merusak mental seseorang. Hanya itu. Apakah kelompok 3 setuju dengan jawaban kami? Jawabannya adalah karena sangat merusak mental seseorang. Gimana kelompok 3? Apakah setuju dengan jawaban dari kelompok 2? Setuju. Ya, sepakat. Sepakat? Ya. Sepakat. Oke, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah hasil diskusi kami pada hari ini. Jika ada kekurangan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 menampilkan hasil diskusinya melalui presentasi kelas. Nah, siapa moderator silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3 akan Dari menyampaikan kelompok 3. dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang stop bullying. Ya. Saya sebagai moderator Jihan dan anggota saya Husna, Naila, Rahman, Afun, dan Habib. LKPD selanjutnya akan dibacakan oleh Afun. Ya, silakan. Mana dia? Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti atau merugikan orang lain secara fisik, verbal, ataupun psikologis. Bullying dapat berupa ejekan, kekerasan fisik, pengucilan, serta menyebarkan rumor atau ancaman, baik secara langsung maupun media sosial. Bullying berdampak buruk tidak hanya dapat korban, tetapi juga pada pelaku dan diberi sanksi pidana. Apakah kelompok 1 dan 2 paham dengan jawaban pertama dari kelompok 3? Sudah. Kurang terdengar. Kurang terdengar. Silakan Kurang dijelaskan lagi, Afun. Kurang keras. Kurang tertib. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti atau merugikan orang lain secara fisik, verbal, ataupun psikologis. Ya. Bullying dapat berupa ejekan, kekerasan fisik, pengucilan, serta penyebaran rumor atau ancaman, baik secara langsung maupun media sosial. Bullying berdampak buruk tidak hanya pada korban tetapi juga pada perilaku dan diberi sanksi pidana. Oke. Sudah paham? Sudah paham. Kembalikan kepada moderator dulu atau bagaimana? Selanjutnya akan dibacakan oleh Husna. Satu, apa saja yang kamu ketahui tentang bullying? Keraskan suaranya, Husna. Rasanya sedikit. Apa saja? Apa saja yang kamu ketahui tentang bullying? Apa saja yang kamu ketahui tentang bullying? Tindakan penggunaan kekuasaan untuk meyakini seseorang atau kelompok orang baik secara Orang lain? orang lain secara verbal, fisik maupun mental orang lain. Apakah terdengar jawabannya? Sudah. Jelas. Terdengar. Apa saja yang kamu ketahui tentang bullying? Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk meyakini seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun mental orang lain, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Oke. Bagaimana kelompok 2? Sudah
bagi kami. Apakah paham? Paham. Paham. Dikembalikan kepada moderator. Bagaimana selanjutnya moderator? Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tambahan atau tanggapan lain? Ya, silakan. Oke, silakan Jihad. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa bullying dapat merusak mental seseorang dan apa faktor bullying bisa dapat terjadi? Apa? Kenapa bullying dapat merusak mental seseorang dan apa faktor bullying bisa dapat terjadi? Ya, silakan menjawab. Sudah dicatat pertanyaannya bagaimana? Sudah, Bu. Sudah? Ulangi pertanyaannya kelompok 2. Ulangi. Ini Kenapa bullying dapat merusak mental seseorang Kenapa dan dapat merusak mental seseorang? dan apa faktor bullying bisa dapat terjadi? Dan kenapa faktornya bisa terjadi? Kenapa bisa merusak mental seseorang bully itu? Dan kenapa faktornya bisa terjadi? Tadi udah ada tadi itu penjelasan. Kalau tidak ada saya jawab sendiri. Kenapa bullying itu kan dilarang? Kemudian bullying itu bisa menyebabkan trauma. Bisa juga merusak mental. Kenapa hal itu terjadi? Ya, silakan diskusikan dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Husna. Ya, silakan Husna. Kenapa bullying itu bisa merusak mental seseorang? Dan apa faktor? Karena bullying itu dampak bullying bisa sangat merusak baik bagi korban, pelaku maupun saksi. Mulai dari seperti depresi, kecemasan dan rendah diri hingga dampak fisik seperti sakit kepala dan gangguan pencernaan. Oke. Nah, Lanjut. Selanjutnya, kenapa faktornya bisa terjadi? Kenapa faktornya bisa terjadi? Ya, silakan. saya akan jawab pertanyaan faktor dari kelompok 2. Kenapa faktor bullying itu bisa terjadi? Ya. Karena berbedanya belakangan seseorang. Latar belakang seseorang itu berbeda, sehingga menimbulkan faktor, berbagai macam faktor. Nah, bagaimana? Bagaimana? Sudah paham. Sudah. Dikembalikan kepada moderator dulu. Bagaimana moderator? Kembalikan kepada kelompok 2. Bagaimana? Oke. Pertanyaan sudah. Sebenarnya. Ya, silakan. Saya dari kelompok 1 yang bertanya, bagaimana cara menyikapi ketika kita kena bully? Silakan Imam. Bagaimana cara menyikapi ketika kita kena bully? Ya, silakan. Pertanyaannya apa tadi? Jadi lagi itu saya dan Bapak satu akan mengulangi pertanyaan bagaimana cara menyikapi ketika kita kena bully.
bully? Bagaimana cara kita menyikapi ketika kita jadi korban bully? Itu maksudnya ya. Bagaimana cara kita menyikapi ketika kita menjadi korban bully tersebut? Sudah ada tadi dibahas ya kan? Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cara menyikapi itu adalah cara mencegah atau melawan dulu. Saya silakan kita diskusikan dulu yang kelompoknya gimana. Bagaimana cara kita menyikapi ketika kita menjadi korban bullying? Nah, silakan kelompok 3. Sama-sama, bersama-sama. Tidak boleh satu-satu. Karena ini adalah tugas kelompok. Bagaimana cara kita menyikapi ketika kita menjadi korban bully? Baik, saya sebagai moderator Ya, akan mana menjawab. berarti? Saya sebagai moderator akan menjawabnya dengan sendiri. Yaitu menghadapi dengan tenang dan tidak membalas dengan kekerasan. Ya, sependapat dengan moderator. Ya. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Ya. Apakah kelompok 1 setuju atau sependapat dengan kelompok 1? Sependapat ya. Oke. Ya, terima kasih. Itulah hasil diskusi kami. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah LKPD atau presentasi yang sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu stop bullying. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Silakan LKPD-nya dikumpulkan, dibuat nama kelompok dan juga kelasnya. Oke, terima kasih. Oke, Ibu akan kembali merefleksi pembelajaran hari ini. Kita ulangi lagi, apa yang kita pelajari hari ini? Stop bullying. Bullying adalah perilaku agresif atau perilaku yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang lain kepada Seseorang. orang lain yang lebih lemah dari Dia. Oke, itu. Kemudian Ibu juga akan bertanya, apakah materi ini bermanfaat bagi siswa dan Bermanfaat, siswi? bermanfaat. Apakah materi ini menyenangkan? Menyenangkan. Tepuk tangan untuk kita. Kalau materi ini bermanfaat dan menyenangkan, Ibu akan memberikan instrumen atau evaluasi hasil. Evaluasi ini adalah untuk menilai bagaimana pemahaman siswa dan siswi Ibu mengenai materi yang Ibu berikan hari ini. Silakan dijawab per orang. Dibuat nama, kelas, materinya dan juga tanggal pelaksanaan materi kita hari ini. Silakan dijawab per orang. Dibuat nama, kelas dan juga materi hari ini serta tanggal hari ini. Ya, satu lagi Bu.
Yang lainnya di belakang. Sudah, Bu. Sudah selesai? Belum, Bu. Silakan dikumpulkan ke kelas. Yang telah selesai silakan dikumpulkan kepada ketua kelas. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan kepada ketua kelas. Silakan ketua kelas kumpulkan ke depan. Silakan ketua kelas kumpulkan hasil evaluasinya atau penilaiannya kepada ibu. Sudah selesai? Yang sudah selesai silakan. Nah, ya. Oke, sudah semua? Kita langsung masuk kepada kesimpulan kita hari ini. Sudah selesai? Kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1 dikumpulkan evaluasinya hari ini. Oke. Lanjut. Masih semangat? Masih? Oke. Karena kita sudah berada di penghujung pembelajaran atau layanan kita langsung masuk kepada kesimpulan materi kita hari ini. Dari materi stok bullying ini, kira-kira apa kesimpulan yang Ananda dapatkan? Yang siswa-siswi ibu dapatkan dari materi stok bullying? Silakan. Bully adalah masalah serius. Satu-satu. Bully adalah masalah Silakan serius. ya. Bullying adalah masalah serius dengan dampak negatif jangka panjang bagi korban maupun pelaku. Ya. Dan memerlukan tindakan pencegahan seperti penumbuhan empati, saling menghormati dan keberanian. Kemudian, Keberanian, Bu. bullying adalah Masalah serius dengan dampak negatif jangka panjang bagi korban maupun pelaku. adalah perilaku atau Korban maupun pelaku. perilaku yang tidak baik yang nantinya akan menimbulkan trauma atau hal yang menyakiti bagi Kita semua. orang lain atau kita semua. Ini dia. Oke. Ini kesimpulan kita hari ini mengenai materi layanan hari ini, yaitu di mana bullying itu adalah suatu tindakan kekerasan baik secara verbal, fisik, sosial dan juga melalui dunia maya atau cyberbullying yang dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, pelaku maupun lingkungan sekolah. Di mana setiap bentuk bullying ini adalah perilaku yang tidak terpuji. Perilaku yang tidak terpuji ini adalah perilaku yang tidak baik untuk dilakukan dan harus dihentikan. Dan juga yang tidak baik dan juga tidak terpuji karena dapat merusak rasa aman seseorang, menghancurkan kepercayaan diri dan juga menghambat proses belajar yang sehat. Nah, itulah kesimpulan materi kita hari ini. Apakah Ananda Ibu sudah memahaminya? Kita telah membahas tadi berbagai macam komponen-komponen dari materi bullying. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas rumah. Tugas kalian ada di rumah, yaitu yang pertama membuat poster. Membuat poster bullying nanti di karton dan besok diberikan kepada Ibu. Bisa? Bisa. Oke. Cukup sekian materi
berdoa terlebih dahulu mensyukuri materi yang telah diberikan hari ini. Silakan ketua kelas. Siap, gerak. Kepada ibu guru hormat, gerak. Tiga, gerak. Hamdalah.